Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, mudah rizki dan tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Pada video kali ini, kita akan melihat animasi proses pembangunan rumah, dari awal sampai selesai. Rumah kali ini adalah rumah tipe 36. Rumah tipe 36, merupakan salah satu tipe rumah, yang paling banyak disediakan oleh penyedia perumahan. Di daerah saya, perumahan tipe 36, adalah tipe perumahan yang paling banyak peminatnya. Bagaimana proses pembangunan rumah ini, apa saja bahan material yang diperlukan, berapa biayanya, kita langsung saja pada videonya. Kita masuk pada denah rumah. Rumah ini dibangun di atas lahan dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 10 meter. Terdapat 2 kamar tidur, dengan ukuran 3 x 2,75 meter. 1 ruang tamu yang tergabung dengan ruang keluarga, dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter. 1 kamar mandi dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter. Kita masuk di pekerjaan pertama. Pekerjaan persiapan. Pertama adalah pekerjaan pembersihan lahan. Ukuran lahan adalah 10 x 12 meter. Total pembersihan lahan adalah seluas 120 meter pangkat 2. Selanjutnya, dilakukan pekerjaan pemasangan bauplan. Bauplan adalah patok sementara yang digunakan untuk mengikat benang, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan pondasi. Bauplan menggunakan patok kayu dengan ukuran 5 x 5 cm dan kayu papan dengan ukuran 3 x 20 cm. Kita masuk pada pekerjaan pondasi. Pertama adalah pekerjaan galian tanah untuk pondasi. Dengan tinggi dan lebar galian adalah 70 cm. Yang dilakukan secara bersamaan dengan galian tanah untuk septic tank dengan kedalaman 1,5 meter. Total panjang pondasi adalah 40,6 meter. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi, dengan ketebalan 5 cm. Di samping untuk meratakan tanah galian, pasir juga berfungsi untuk membantu tanah, agar lebih stabil dalam menerima beban. Dilanjutkan dengan pasangan batu kosong, dengan ketebalan 10 cm. Pasangan batu kosong, berfungsi untuk meratakan beban dan menjaga pondasi dari getaran dan penurunan tanah. Pekerjaan pasangan pondasi batu kali. Pondasi batu kali memiliki lebar bawah, 60 cm, lebar atas 30 cm dan tinggi 60 cm. Campuran spesi untuk pasangan pondasi batu kali adalah 1:4. 1 semen dan 4 pasir. Batu kali yang diperlukan adalah sebanyak 13,1 kubik, semen sebanyak 36 zak dan pasir sebanyak 5,7 kubik. Besi stek menggunakan besi 10 dengan tinggi 40 cm. Besi stek berfungsi untuk memperkuat tulangan slope dan tulangan kolom. Standar tinggi besi stek adalah 40 kali diameter tulangan. Pada saat melakukan pekerjaan pasangan pondasi batu kali, jangan lupa untuk memasang pipa sanitasi. Pipa pembuangan septic tank menggunakan pipa PVC AW 4 inci dan pipa pembuangan air kotor menggunakan pipa PVC AW 3 inci. Rincian volume bahan material dan upah yang diperlukan dalam pekerjaan ini, bisa dilihat di tabel kiri video. Analisa volume bahan material dan upah, dalam setiap pekerjaan, mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam menyusun perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, KHSP 2022, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Untuk harga bahan material dan upah, masih berdasarkan harga di daerah saya. Di akhir video, akan dicantumkan link rincian bahan material dan upah, dalam format Excel, sehingga bisa disesuaikan dengan harga di wilayah masing-masing. Kita masuk pada pekerjaan septic tank. Septic tank memiliki ukuran panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1,5 meter. Di dalam septic tank dibagi menjadi 3 bak. 2 bak untuk penguraian tinja, dengan ukuran 1 x 1,5 meter.
dan 1 bak untuk peresapan, dengan ukuran 0,5 meter x 1,5 meter. Untuk bak penguraian tinja, bagian alas dicor, dan dalam ruangan diplester aci. Dijaga agar bak penguraian tidak terjadi kebocoran, untuk memaksimalkan proses penguraian tinja. Untuk bak peresapan bagian lantai tidak dicor, agar mempercepat proses peresapan. Ditambahkan saringan dari batu karang, kerikil, dan pasir, untuk membantu proses penyaringan air buangan septic tank. Untuk proses pembuatan septic tank yang lebih detail, bisa dilihat di video lainnya. Cara membuat septic tank, di playlist video. Total biaya material dan upah yang dikeluarkan untuk membuat septic tank adalah, kurang lebih Rp4.983.000. Pekerjaan urugan tanah kembali. Pengurugan tanah dilakukan pada celah-celah galian pondasi dan galian pipa sanitasi. Kita masuk pada pekerjaan slow off. Pertama adalah pekerjaan pembesian slow off. Pembesian slow off menggunakan besi 10, sebanyak 4 buah sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6, dengan jarak 15 cm. Total panjang slow off adalah 40,6 meter. Besi 10 yang diperlukan untuk penulangan slow off adalah sebanyak 14,89 ujung dan besi 6 sebanyak 14,83 ujung. Tidak lupa, kita berdirikan tulangan kolom. Kolom praktis memiliki dimensi 10 x 10 cm, dan kolom teras memiliki dimensi 15 x 15 cm. Tulangan kolom menggunakan 4 buah besi 10, sebagai tulangan utama dan sengkang menggunakan tulangan 6, dengan jarak 15 cm. Setelah tulangan slow off dan tulangan kolom terpasang, kita lanjutkan dengan pemasangan bekisting slow off. Bekisting slow off menggunakan kayu papan dengan ukuran 3/20 cm. Total kayu papan yang diperlukan adalah sebanyak 0,73 kubik. Setelah bekisting slow off terpasang, langsung dilanjutkan dengan pengecoran slow off, dengan perbandingan campuran cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan penimbunan tanah di dalam pondasi. Penimbunan tanah dilakukan setelah bekisting slow off dilepaskan. Pekerjaan pemasangan kusen pintu. Terdapat satu pintu depan dengan ukuran 120 x 210 cm, 2 pintu kamar tidur dan satu pintu belakang dengan ukuran 90 x 210 cm, dan satu pintu kamar mandi dengan ukuran 80 x 210 cm. Setelah kusen pintu terpasang, langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan bata tahap pertama, dengan tinggi 80 cm. Setelah pasangan bata tahap pertama terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan bekisting kolom praktis dan kolom teras. Kemudian dilanjutkan dengan pengecoran kolom tahap pertama, dengan perbandingan campuran cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan pemasangan kusen jendela. Satu kusen jendela memiliki ukuran 120 x 50 cm. Setelah kusen jendela terpasang, langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan dinding bata, tahap kedua, dengan tinggi 120 cm. Kemudian dilanjutkan dengan pengecoran kolom praktis tahap kedua. Kita masuk pada pekerjaan balok latei. Balok latei berfungsi untuk menahan beban dari atas kusen, agar kusen pintu dan jendela tidak menerima beban secara langsung. Pertama, pekerjaan pembesian balok latei.
Pembesian balok latei menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6 dengan jarak 15 cm. Dilanjutkan dengan pemasangan bekisting. Setelah bekisting terpasang, dilakukan pengecoran dengan perbandingan campuran cor 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan pasangan bata, tahap ketiga, dengan tinggi 70 cm. Sebelum kita lanjut, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut. Pekerjaan balok teras. Balok teras memiliki ukuran 10 x 20 cm. Pertama, pembuatan bekisting balok, papan ukuran 3/20 cm ditopang kayu bambu dengan diameter 10 cm. Dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian balok. Pembesian balok menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6 dengan jarak 15 cm. Setelah pembesian dan bekisting telah terpasang, dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran balok, dengan campuran cor 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan pasangan bata tahap keempat, dengan tinggi 50 cm. Dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan bekisting kolom, tahap ketiga. Setelah bekisting telah terpasang, dilanjutkan dengan pengecoran. Kita masuk pada pekerjaan ring balok. Ring balok memiliki dimensi 10 x 20 cm. Pertama, pekerjaan pembesian. Pembesian ring balok, menggunakan 4 buah besi 10, sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6, dengan jarak 15 cm. Setelah besi terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan bekisting. Bahan bekisting ring balok, masih menggunakan bahan bekisting yang digunakan dalam pekerjaan slof. Pekerjaan pengecoran ring balok, dengan perbandingan campuran cor 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Sambil menunggu cor ring balok kering, kita lakukan pekerjaan plat kusen jendela. Plat kusen jendela memiliki panjang 1,7 meter, lebar 40 cm dan tebal 8 cm. Tulangan plat kusen menggunakan besi 10 dengan jarak 15 cm. Campuran cor, 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan pasangan bata merah tahap keempat. Campuran spesi untuk pasangan bata merah adalah 1:6. 1 semen, 6 pasir. Bisa dilihat di tabel kiri video, total kebutuhan bahan material dalam pekerjaan bata merah. Bata merah yang diperlukan dalam pekerjaan keseluruhan dinding adalah sebanyak 10.865 buah. Semen 17,2 sak dan pasir 5 kubik. Pekerjaan pembesian bumbungan. Dimensi bumbungan adalah 10 x 10 cm. Pembesian bumbungan menggunakan 4 buah besi 10, sebagai tulangan utama dan sengkang menggunakan besi 6, dengan jarak 15 cm.
Pemasangan bekisting. Kemiringan bumbungan adalah 25 derajat. Pengecoran bumbungan. Perbandingan campuran cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Kita masuk pada pekerjaan atap. Pertama adalah pekerjaan pemasangan kuda-kuda dan ikatan angin. Kuda-kuda atap menggunakan kayu 8/12 dan ikatan angin menggunakan kayu 5/7. Kayu 8/12 yang diperlukan dalam pekerjaan kuda-kuda adalah sebanyak 1,1 kubik. Dilanjutkan dengan pekerjaan gording. Gording menggunakan kayu ukuran 5/5, dengan jarak 60 cm. Pekerjaan pemasangan list plan. List plan menggunakan kayu papan dengan ukuran 3/20. Total panjang list plan adalah 37,2 meter. Dilanjutkan dengan pemasangan penutup atap metal, ataupun atap seng gelombang. Kita masuk pada pekerjaan lantai. Pertama adalah pekerjaan urugan pasir dengan tebal 5 cm, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran lantai, dengan perbandingan campuran cor, 1:3:5. 1 semen, 3 pasir, 5 kerikil. Setelah pengecoran lantai selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan plesteran dan acian dinding. Perbandingan campuran spesi untuk plesteran adalah 1:6. 1 semen 6 pasir. Pekerjaan pemasangan lantai keramik. Lantai keramik menggunakan ukuran 40 x 40 cm. Pekerjaan pemasangan lantai keramik sebaiknya dilakukan setelah pekerjaan pemasangan plafon selesai. Kita masuk pada pekerjaan plafon. Pertama adalah pekerjaan pemasangan rangka plafon. Rangka plafon menggunakan kayu 5/5 dengan jarak 60 cm. Setelah rangka plafon terpasang, dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan penutup plafon. Penutup plafon menggunakan triplex dengan ketebalan 4 mm. Total triplex yang diperlukan untuk pemasangan plafon di dalam dan luar ruangan adalah sebanyak 20,5 lembar. Pekerjaan pemasangan daun pintu panel dan daun jendela kaca. Telah termasuk di dalamnya, pekerjaan pemasangan aksesoris pintu dan jendela. Pekerjaan elektrikal. Pekerjaan elektrikal ini telah dilakukan secara bersamaan, dengan pekerjaan dinding dan pekerjaan plafon. Untuk detail bahan material pekerjaan elektrikal, bisa dilihat di tabel kiri video. Terakhir adalah pekerjaan pengecetan.
Pengecatan dilakukan sebanyak 3 kali. 1 kali cat dasar, 2 kali cat penutup. Sebelum itu dilakukan pekerjaan plamur terlebih dahulu. Di akhir video, akan ditampilkan total rincian biaya bahan material dan upah pembangunan rumah ini. Berikut adalah rincian bahan material lokal dan bahan kayu. Total biaya bahan material lokal adalah Rp18.701.349. Total biaya bahan kayu adalah Rp9.413.887. Rincian bahan material toko. Total biaya bahan material toko adalah Rp30.381.921. Rincian bahan material sanitasi. Total biaya bahan material sanitasi adalah Rp2.228.500. Rincian bahan material elektrikal. Total biaya bahan material elektrikal adalah Rp2.439.000. Rincian upah. Total biaya upah adalah Rp33.507.906. Jumlah total bahan dan upah adalah Rp101.772.564. Berikut adalah rekapan bahan material upah pekerjaan rumah tipe 36 ditambah dengan pekerjaan septic tank. Total biaya pembangunan rumah setelah ditambah pekerjaan septic tank adalah Rp106.755.647. Dibulatkan menjadi Rp107 juta. Harga ini bisa saja berbeda setiap daerah. Untuk itu telah saya sediakan link rincian bahan material di deskripsi, agar bisa disesuaikan dengan harga di wilayah masing-masing. Link rincian bahan material di deskripsi video ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk request dan masukannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.